Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alien Farah. Di sini saya akan membahas studi case sumber daya manusia pada studi kasus PHK pada PT Securiker. Adapun tujuan saya untuk membahas kasus ini ialah agar kita dapat mengetahui mengapa PHK itu bisa terjadi dalam suatu perusahaan, dampak apa saja yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya PHK, dan cara apa saja agar mengetahui menghindarnya dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kasus ini berawal pada tanggal 19 Juli 2004, lahirnya sebuah merger antara grup Four Flag dengan Securiker International di tingkat internasional. Terkait dengan adanya merger di tingkat internasional, maka para karyawan PT Securiker yang diwakilkan oleh Serikat Pekerja Securiker Indonesia mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen guna untuk membicarakan status mereka terkait dengan merger di tingkat internasional tersebut. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi apapun, dan justru karyawan PT Securiker lah yang semakin bingung dengan status mereka. Bahwa kemudian Presiden Direktur PT Securiker Indonesia, Bill Thomas, mengeluarkan pengumuman bahwa PHK mulai terjadi, sehingga divisi PGA dan IS telah menjadi imbasnya. Yang lebih ironisnya adalah Ketua Serikat Pekerja Securiker Cabang Surabaya di PHK karena alasan perampingan yang dikarenakan adanya merger di tingkat internasional. Hal ini memutuskan untuk mengadakan rapat. Rapat itu adalah Branch Manager Surabaya. Pada tanggal 8 Maret 2005, PHK ini mengakibatkan 11 karyawan kehilangan pekerjaan. Proses yang dilakukan ini juga tidak prosedural, karena tidak ada anjuran dari P4P seperti diatur dalam Undang-Undang tahun 1964 tentang PHK. Di atas 9 orang harus terlebih dahulu melaporkan ke instansi P4P. Akan tetapi, pihak Securiker dan kuasa hukumnya, Elsa Syarif SH, selalu mengatakan tidak ada merger dan tidak ada PHK. Akan tetapi, pada kenyataannya justru PHK terjadi. Mengacu pada hal tersebut, dengan ketidakjelasan status mereka, maka karyawan PT Securiker memberikan surat nomor 0118 SP SCE 4 2005 dengan hal pemberitahuan mogok kerja kepada perusahaan dan instansi yang terkait pada tanggal 25 April 2005 sebagai akibat dari gagalnya perundingan tentang merger atau deadlock. Persoalan ini terus bergulir. Dari mulai adanya perundingan antara manajemen PT Securiker Indonesia dengan Serikat Pekerja Securiker Indonesia atau SPSI, di mana pihak perusahaan diwakili oleh Leni Thohir selaku Direktur Keuangan dan SPSI diwakili oleh Fitriansyah Taisuta. Akan tetapi kembali deadlock, sehingga permasalahan ini ditangani oleh pihak Disnaker Trans DKI Jakarta dan kemudian dilanjutkan ke P4P. Dan P4P mengeluarkan putusan di mana pihak pekerja dalam putusannya dimenangkan. Berikut fakta dari P4P. Nomor 1. Agar pengusaha PT Securiker Indonesia memanggil dan memperkerjakan kembali pekerja saudara Denny Nurhendi dan kawan-kawannya sekitar 284 orang pada posisi dan jabatan semula di PT Securiker Indonesia terhitung 7 hari setelah menerima anjuran ini. Yang kedua, agar pengusaha PT Securiker Indonesia membayarkan upah bulan Mei 2005 kepada pekerja saudara Denny Nurhendi dan kawan-kawan sejumlah 284 orang. Dan yang ketiga, agar pekerja saudara Denny Nurhendi dan kawan-kawan sekitar 284 orang melaporkan diri untuk bekerja kembali sebagai pengusaha kepada pengusaha PT Securiker Indonesia terhitung sejak 7 hari sejak diterimanya surat anjuran ini. Akan tetapi, pihak perusahaan tidak menerima isi putusan tersebut. Kemudian perusahaan melakukan banding ke PT TUN Jakarta dan melalui kuasa hukumnya Elsa Syarif SHMH memberikan kejelasan bahwa perusahaan tidak mau menerima para karyawannya untuk kembali bekerja dengan pihak perusahaan. Dengan alasan pihak perusahaan sudah banyak yang dirugikan dan para pekerja sendiri menolak untuk bekerja kembali sehingga sudah dianggap mengundurkan diri. Ternyata ungkapan tersebut tidak benar adanya dan itu hanya rekayasa belaka. Karena selama ini berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa para pekerja sama sekali tidak minta untuk di-PHK dan tidak pernah mengutarakan kepada kuasa hukum perusahaan soal pengunduran diri ataupun mengeluarkan surat secara tertulis untuk diminta PHK. Justru kuasa hukum dari perusahaan menganggap para karyawan telah melakukan pemerasan dan melakukan intimidasi, dan itu sebuah kebohongan yang besar. Sebab berdasarkan bukti pihak pekerja hanya meminta pihak pengusaha untuk membayar pesangon sebanyak 5 PMTK. Apabila terjadi PHK massal dan ternyata perusahaan tidak merespon, adapun terkait dengan aksi demo yang ditujukan oleh para serikat pekerja
adalah untuk meminta dasar tuntutan. Berikut daftar dasar tuntutannya. Daftar tuntutan yang pertama ialah bahwa pekerja tetap tidak pernah meminta di PHK. Akan tetapi, apabila terjadi PHK massal, maka para pekerja diminta untuk dibayarkan dengan ketentuan normatif 5 kali, sesuai dengan pasal 156 ayat 2, 3, dan 4, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, bahwa penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Karena penggugat mem-PHK pekerja tidak mengajukan izin kepada P4 Pusat. Dan yang ketiga, bahwa para pekerja meminta uang pembayaran terhitung dari bulan Juli 2005 dan meminta dibayarkan hak-haknya yang selama ini belum terpenuhi. Perjalanan kasus ini telah melewati proses-proses persidangan di P4 Pusat yang telah diputus pada tanggal 29 Juni 2005. Dan putusan itu telah diakui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Kemudian dengan melalui pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2006, harumnya keadilan berpihak kepada buruh sebanyak 238 karyawan dan majelis hakim menolak isi gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan kondisi sekarang pihak perusahaan melalui kuasa hukumnya tersebut telah mengajukan permohonan kasasi. Dan surat tersebut telah diberitahukan kepada PBHI sebagai pihak permohon kasasi 2 intervensi. Dengan putusan yang telah diputuskan, bisa menjadi nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran yang sejati. Sebenarnya apa penyebabnya? Penyebab perusahaan melakukan PHK ialah berawal karena tidak adanya kejelasan status para pekerja akibat adanya merger di tingkat internasional. Hal ini mendorong para karyawan PT Sekurikur untuk melakukan mogok kerja pada perusahaan dan instansi yang terkait sebagai akibat dari gagalnya perundingan tentang merger atau deadlock. Karyawan buruh Sekurikur yang telah bekerja puluhan tahun dan menggantungkan nasibnya pada PT Sekurikur pada akhirnya menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Padahal di dalam kenyataannya yang juga telah ditemukan pada fakta P4P, PHK yang dilakukan oleh PT Sekurikur jelas-jelas tidak memenuhi outcomes fairness, di mana adanya kejelasan dan kejujuran dari pihak PT Sekurikur atas penilaiannya hasil kinerja terhadap para karyawannya. PHK tersebut menunjukkan tidak adanya kesetaraan outcome yang diperoleh antara karyawan satu dengan karyawan lain, terbukti dengan PHK yang awalnya diperuntukkan hanya untuk beberapa karyawan. Malah yang terjadi adalah meluas mencapai ratusan karyawan sebanyak 380 orang, padahal PT Sekurikur sendiri belum pernah memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Dengan dalih tidak terjadi proses merger di pihak internasional. Dengan demikian, PHK yang terjadi tidak lebih dari PHK secara sepihak. Apabila kita telusuri lebih dalam, kasus ini membuktikan adanya ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusianya. Sebelum melakukan PHK, perusahaan seharusnya telah melakukan proses penilaian dengan berpatok pada prinsip procedural justice, di mana dengan metode apapun dilakukan penilaiannya, nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan yang menunjung tinggi sebuah keadilan PT Sekurikur. PT Sekurikur jelas belum mampu memenuhi tahapan ini dengan baik. Ketika tahapan lewat meja hijau dipenuhi untuk penyelesaian sengketa PHK tersebut, PT Sekurikur memberi kejelasan bahwa perusahaan tidak mau menerima para karyawannya untuk kembali bekerja dengan alasan pribadi. Alasan ini adalah dibilang sudah banyak yang dirugikan dan para pekerja sendiri menolak untuk bekerja kembali sehingga sudah dianggap mengundurkan diri. Seperti yang saya bilang tadi, ternyata ungkapan tersebut tidak benar dan itu hanya rekayasa perusahaan semata karena selama ini berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa para pekerja sama sekali tidak meminta untuk di PHK dan tidak pernah mengutarakan kepada kuasa hukum persoalan soal pengunduran diri ataupun mengeluarkan surat secara tertulis untuk minta di PHK. Dan di sini sangat terlihat jelas tidak adanya prosedur justice sebagai prosedur yang dirasa bisa dianggap sebagai untuk penunjang keadilan. Selanjutnya, masalah PHK ini kemudian juga menyentuh dimensi interactional justice. Hal tersebut terbukti dari adanya penolakan besar-besaran lewat unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan PT Sekurikur. Karyawan berada dalam ketidakjelasan status di mana tidak adanya penjelasan yang dinilai adil terkait PHK yang explanation. Mengembangkan aspek dari kejujuran prosedural yang menjustifikasi keputusan dijalankan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dinilai karyawan tidak menjunjung social sensitivity akibat adanya PHK tersebut.
yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau consideration sebelum pengambilan keputusan terjadi. Manajemen perusahaan juga mengesampingkan empati terhadap karyawannya yang dalam hal ini telah melakukan pengabdian kepada perusahaan selama berpuluh-puluh tahun. Apa saja reaksi positif dan negatif dari para karyawan? Reaksi positif daripada karyawan yang berada dalam ketidakjelasan ini, di mana tidak ada penjelasan dari perusahaan terkait PHK, memang telah melakukan demo dan membawanya ke jalur hukum. Tetapi, karyawan tidak melakukan kekerasan dalam melakukannya. Sebenarnya, karyawan hanya membutuhkan kejelasan akan status mereka, serta kejujuran dari perusahaan. Dan apabila mereka harus di PHK, maka perusahaan harus membayar pesangon kepada karyawan sesuai dengan ketetapan yang ada. Dan reaksi negatif daripada karyawan adalah sudah pasti terjadi. Karyawan melakukan mogok kerja dan demo serta membawa kasus ini ke jalur hukum karena tidak jelasnya status yang mereka miliki. Pada awalnya, PHK ini mengakibatkan 11 karyawan kehilangan pekerjaannya seiring berjalannya waktu terdapat sebanyak 238 karyawan yang kehilangan pekerjaan. Karena persoalan ini terus bergulir dan mulai adanya perundingan antara manajemen PT Securicar Indonesia dengan Serikat Pekerja Securicar Indonesia atau SPSI, di mana pihak perusahaan diwakili oleh Loni Thohir selaku Direktur Keuangan dan SPSI diwakili oleh Fitrian Syah Tohisuta, akan tetapi kembali deadlock sehingga permasalahan ini ditangani oleh pihak Disnakertrans DKI Jakarta dan kemudian dilanjutkan ke P4P. Dan P4P mengeluarkan putusan di mana pihak pekerja dalam putusannya dimenangkan. Dan bagaimana analisa perhitungan untung rugi perusahaan? Apakah lebih baik melakukan PHK atau tidak? Dari studi kasus ini dapat saya analisa bahwa jika dilihat dari sisi perusahaan yang tidak memberikan kejelasan status kepada karyawan dan PHK yang dilakukan oleh PT Securicar jelas-jelas tidak memenuhi outcomes fairness, di mana adanya kejelasan dan kejujuran pihak PT Securicar atas penilaiannya hasil kinerja terhadap para karyawannya. PHK tersebut menunjukkan tidak adanya kesetaraan outcome yang diperoleh antara karyawan satu dengan yang lainnya. Terbukti dengan PHK yang awalnya diperuntukkan hanya untuk beberapa karyawan malah meluas mencapai ratusan karyawan. Padahal PT Securicar sendiri belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan yang jelas-jelasnya. Dengan dalih tidak terjadi proses merger di pihak internasional. Dengan demikian, PHK yang terjadi tidak lebih dari PHK secara sepihak. Ini menyebabkan perusahaan harus membayar pesangon kepada karyawan yang telah di-PHK secara sepihak tersebut, karena jika tidak, perusahaan akan kalah banding sehingga harus memenuhi beberapa syarat tuntutan. Jika perusahaan benar melakukan merger dengan perusahaan lain, maka diharapkan tingkat produksi akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta pemasukan dari biaya yang dikeluarkan untuk membayar pesangon karyawannya. Dan apabila perusahaan tetap mempekerjakan para karyawan, maka perusahaan tidak perlu untuk menutup pengeluaran tersebut. Dengan banyaknya karyawan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produksinya sehingga pendapatan yang didapatkan akan jauh lebih besar. Sebenarnya perusahaan dapat menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya pemutusan kerja secara sepihak apabila menerapkan alternatif tahapan dalam penyelesaian dispute. Dan tahapannya merupakan open door policy, yang kedua ada peer review, yang ketiga ada mediation, dan yang keempat ada arbitration. Tahapan tersebut menjelaskan adanya sebuah proses penyelesaian terhadap dispute yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Keempat tahapan tersebut telah secara gamblang menentukan bagaimana seharusnya manajemen melakukan penyelesaian secara dispute. Apabila tahapan-tahapan ini dapat dilakukan dengan baik oleh PT Manajemen Securicar, pastilah kasus PHK terhadap ratusan karyawan PT Securicar tidak akan sampai menimbulkan gejolak yang berkepanjangan sampai prosesnya dibawa ke meja hijau. Sekian informasi yang bisa saya berikan kepada Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.